Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda untuk dapat menikmati audio dari cerpen-cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang ingin dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Wasiat Simbo, cerpen karya Kartika Catur Pelita, Suara Merdeka 7 Februari 2021. Bagian 1. Kuat Prasetyo menaruh 2 helai sarung dalam tumpukan pakaian di tas ransel. Sret, menarik resleting, siap menyandang tas ransel. Sejenak sebelum berlalu, dia memandangi sekeliling kamar. Tilam tipis, almari pakaian. Hanya itu isi kamar berukuran 3x3 yang dia huni setahun ini. Di rumah kos ini ia paling betah. Namun sekarang saat hendak meninggalkannya, Jakarta tak lagi menjanjikan kehidupan lebih mapan. Setelah wabah corona menerjang, pasar sepi, terminal dan jalanan lengang. Padahal di sanalah ia mencari penghidupan sebagai preman jalanan, menagih upeti, memalak, terkadang mencopet. Merantau ke Jakarta dengan modal ijazah SMA tanpa memiliki keahlian apa-apa, Kuat bekerja jadi buruh pabrik, kemudian pelayan toko pakaian. Sehari kerja sejak pagi hingga sore, badan lelah, penghasilan pas-pasan, hingga suatu hari mengenal Bang Tus. Dikenalkan pada dunia preman, bekerja sebentar hasil banyak, bisa foya-foya, bergelimang kenikmatan sesaat. Setelah 11 jam perjalanan, bergantian naik kereta api, bus dan angkot pedesaan, nun di sebuah desa di kaki Gunung Slamet, pagi merekah, Kuat menginjak halaman rumah Simbo. Mbak Dinar sedang menyapu halaman rumah yang dikotori daun-daun mangga arum manis yang berjatuhan, kaget melihat adik kandungnya datang. "Apa? Kamu pulang? Mengapa tak telepon? Nomor teleponmu ganti ya? Mbak nelpon gak nyambung." "Nomorku kebakar, Mbak. Ganti nomor." "Sudah, ayo ke dalam. Simbo sudah 2 hari sakit, selalu menanyakanmu." Meskipun sudah berkeluarga dan memiliki rumah, Mbak Dinar masih merawat rumah ini dan Simbo, satu-satunya orang tua yang masih mereka miliki. Kuat memasuki kamar Simbo, kamar yang bersih dan tenang. Simbo selalu menata bunga melati di kamar, wangi dan harum seperti Simbo. Usia Simbo sudah melewati 80 tahun. Simbo jarang sakit. Simbo sejak usia muda bekerja sebagai dukun bayi, membantu orang melahirkan. Bahkan setelah menikah dengan lelaki seberang, Mancar, petani rajin yang tiada berumur panjang. Kuat masih 5 tahun ketika ayah kandungnya tewas tersambar petir saat mencangkul. Simbo memilih tidak menikah, besarkan buah hati dengan keahlian sebagai dukun bayi dan tukang pijat. Dinar dan Kuat sekolah hingga lulus SMA. Dinar menikah dengan seorang pamong praja. Dinar yang sangat sayang merawat Simbo. Sekarang untuk pertama kali ia melihat Simbo masalah tak berdaya di sebelah ranjang. Simbo sakit." Kuat meraih jemari keriput Simbo, menciuminya lama. Simbo selap menepuk pipi anak lanangnya. "Hanya sedikit tak enak badan. Kapan kamu pulang, Nang? Apa Dinar menelponmu, bilang Simbomu sakit?" "Aku pulang karena kangen Simbo. Beberapa hari lalu, saya bermimpi bertemu dengan Bapak. Aku jadi kangen Simbo, Mbak Dinar, dan rumah ini." "Syukurlah, kau pulang dan ingat Simbo, Mbak Yumu, dan rumahmu. 4 tahun merantau di Jakarta, hanya sekali kau pulang. 3 kali lebaran kau tak pulang. Ada apa, Nang? Apakah di kota kau sibuk hingga mudik pun tak bisa?" "Bo, aku lebaran lembur, tak ada teman-teman." "Sebenarnya apa pekerjaanmu? Kau kerja di mana, Nang?" "Aku kerja di pabrik, Bo. Pernah kerja di toko juga. Sekarang kerjaku..." Perasaan Simbo tak bisa kau bohongi. Seorang kerabat kita, Wak Hakim, pernah melihatmu di terminal Jakarta. Katanya kau meminta upeti dan memukuli orang. Apakah itu benar, Nang?"
Simbok besarkan seorang diri setelah ayahmu meninggal. Simbok mendidikmu baik-baik, mendidikmu sembahyang, mengaji, untuk mengingatkan urip iku mampir ngombe. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Mencari bekal hidup di dunia secukupnya. Berhubungan dengan cara yang halal dan tidak menyakiti sesama. Manusia hidup bukan hanya wadah, raga. Manusia punya nyawa, hati, roh, dan jika raga butuh makan, jiwa pun butuh ilmu dan amal baik untuk bekal hidup kekal di akhirat. Kowe reti, nang? Yen ragamu berbuat jelek, roh dan nyawa dalam ragamu merasa sakit, terluka, tak betah. Roh dan nyawa akan meninggalkanmu. Perbuatan baik atau buruk kita, meskipun sebesar debu, kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Gusti Allah. Kuat menangis dan terbata-bata mengaku pada Simbok bekerja sebagai preman di Jakarta. Kehidupan preman membawa dia ke maksiat. Dia terisak-isak menangis seperti saat bocah dulu ketika mencuri jambu dan dikejar sang pemilik. Sembunyi dan menangis di bahu Simbok. Pelukan Kuat terlepas ketika suara lembut menguluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat bangkit, tersipu ketika sosok perempuan muda itu mendapati udara masih membasah di pipi. Buru-buru dia menghapus. Ada tamu, ujar dia tersenyum salah tingkah pada gadis ayu yang membawakan makanan. Mbok, Kori bawa sarapan nasi kuning untuk Simbok. Bagaimana keadaan Simbok? Sudah diperbaiki, apalagi anak kesayangan Simbok sudah datang. Kenalkan, ini si Kuat, anak ragil Simbok. Wat, kenalkan ini Kori, cucu Wak Hakim. Kori perawat di RSUD. Kapan Mas Kuat datang? Subuh tadi, Mbak. Kori. Panggil Kori saja boleh. Namamu bagus, Kori. Iya Mas, tapi kepanjangannya kadang bikin ngeri. Emang nama panjang Kori siapa? Koriana. Corona. Nah, itu kan, mentang-mentang sedang wabah corona, teman suka melesetin nama saya, Mas.